Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughul Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Salat bab Salatil Musafiri wal Marid. Dan di kesempatan kali ini tema kita berkaitan tentang bab Maja'a fi anna al-musafir yaqsuru hatta yarji'a ma lam ya'zil 'ala al-iqamah. Bab mengenai dalil bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar salat sampai ia pulang, selama ia belum berniat untuk menetap. Selama ia belum berniat untuk menetap atau mungkin. Sehingga perkara itu dibolehkan baginya untuk mengambil rukhsah safar. Ikhwan wa akhwati fillah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di pembahasan ini beliau membawakan satu hadis. Menyatakan Anas dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. Beliau mengatakan kami pernah keluar bersama Rasulullah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah dari Madinah menuju Mekah. Dari Madinah menuju Mekah. Jadi Anas bin Rasulullah pernah melakukan suatu perjalanan dari Madinah menuju ke kota Mekah. Fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila Madinah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dua rakaat hingga kami kembali ke kota Madinah. Berarti ini menunjukkan Nabi selama safar beliau mengqashar salat. Di hadis ini ikhwan wa akhwati fillah muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu min Bukhari, dan lafaznya milik Al-Imam Bukhari. Ikhwan wa akhwati fillah, Syekh Abdullah Al-Fawzan rahimahullah dia mengatakan al-kalamu alaihi, pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama terkait tentang tasdidnya, sumber riwayat hadis ini. Faqad akhrajahu al-Bukhari fi kitab tafsir salat, bab ja'a fi tafsir wa kan yuqimu hatta ya'shur. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab As-Salat, artinya terkait tentang dalil mengenai qashar dan berapa lama seseorang menetap hingga ia tetap dibolehkan untuk mengqashar salat. Nomor hadis 1081.
Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 693. Min tariqi Yahya ibn Abi Ishaq, dari jalan Yahya bin Abi Ishaq. Ia mengatakan, saya pernah mendengar Anas yaqulu, ia berkata. Kemudian beliau menunjukkan hadis tersebut. Wa fi akhirih, dan di akhirnya disebutkan, Allah mengatakan, kuntum di Makkah syai'an akanlah biha asyra. Di bagian akhirnya disebutkan, apakah kalian menetap di Makkah beberapa lama? Lalu kemudian Anas mengatakan, kami menetap di sana selama 10 hari. Kami menetap di sana selama 10 hari. Tidak nanti ada selang pendapat. Jadi seorang dibolehkan untuk mengkosong sholat itu ketika safarnya dibatasi hanya berapa hari. Nah, ini nanti ada selang pendapat di kalangan para ulama kita. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, kharajna minal Madinati wal hajj, kami keluar dari Madinah untuk ibadah haji. Wa dzakara mithlahu, kemudian beliau menyebutkan hadis yang semisal. Jadi alasan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sisi yang kedua, al-hadisu dalilun ala anna musafira yaksuru salata ba'da khurujihi min baladihi. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang musafir dibolehkan untuk mengqashar salat setelah keluar meninggalkan tempat tinggalnya, baldah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan terkait tentang baldah. Jadi baldah itu kalau dikiaskan di tempat kita ya kurang lebih kecamatan. Jadi kalau kita sudah keluar meninggalkan bangunan yang terakhir di kecamatan yang kita tempati, berarti setelah keluar dari situ kita sudah dibolehkan untuk mengambil rukhsah safar, boleh mengkosor. Hampir wajib kemudian sholat, boleh dikosor, tidak masalah. Wa kamilu ana dzalika hatta yarji'a ila baladihi. Kemudian hal itu terus boleh dilakukan sampai dia kembali ke tempat tinggalnya. Artinya sebelum masuk di kecamatannya, ini masih boleh. Misalkan dia mampir di masjid, tapi kecamatannya tidak, maka ketika itu masih dibolehkan baginya untuk mengkosong sholat selagi belum masuk kecamatan tempat tinggalnya. Tapi kalau sudah masuk kecamatan tempat tinggalnya, maka ketika itu sudah tidak dibolehkan untuk mengambil rukhsah safar. Man yaqta dzalika safar wa ya'zim 'ala al-iqamah. Ya. Selagi ia tidak memutus perjalanan tersebut dan niat untuk menetap. Jadi selagi tidak ada niatan untuk mukim. Tapi kalau misalkan dari awal sudah niat, saya ingin bermukim di tempat tersebut, maka ketika itu setelah dia sampai di tempat tujuan, maka dia tidak dianggap musafir lagi. Kenapa? Karena punya niatan untuk menetap seperti itu. Hingga masalah bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang musafir dibolehkan untuk mengambil rukhsah safar ketika meninggalkan baldah atau kecamatan. Kemudian ketika pas pulang pun selagi belum masuk kecamatan tempat tinggalnya, dia masih dibolehkan untuk mengambil rukhsah safar. Dan kemudian sisi yang ketiga, al-haditsu dalilun ala anna al-hujjaj yaksuruna bi Makkah.
wa mina wa arafah wa in kanat iqamatuhum fi hadhihi nawahi al-mutajawirah akthar min thalathati ayyam. Hadis ini menunjukkan bahwa jamaah haji mereka dibolehkan untuk mengqashar sholat di Mekah, Mina, dan Arafah. Meskipun masa tinggal mereka di wilayah-wilayah yang berdekatan tersebut lebih dari 3 hari, meskipun tempat tinggal mereka itu masih berdekatannya, masih mungkin ya Mekah dan sebagainya. Dan itu lebih dari 3 hari. Maka terus jamaah haji tetap dibolehkan untuk mengqashar sholat. Kenapa? Li'anna Anasan, walaupun lebih dijelaskan, li'anna Anasan radhiyallahu ta'ala anhu dzakara iqamatahum asyrata ayyam. Karena Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa mereka menetap selama 10 hari. Wa ma'lumun anna asyrata ayyam, asyrata ayyam maksudnya. Dan perkara yang diketahui bahwa 10 hari tidak semuanya dihabiskan di dalam kota Mekah saja. Karena huwa zahirul lafzi, sebagaimana zahir dari Makkah. Wa inna muraduhu Makkah wa ma hawalaiha. Tetapi yang dimaksudkan adalah Mekah dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Mekah, Musdalifah, kemudian Mina dan sebagainya, tidak letak di satu tempat seperti itu. Tapi masih berdekatan. Waqad naqala al-Majmu' Ibnu Taimiyah rahimahullah an Imam Ahmad. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan inna wajhu hadis Anas, bahwa sisi pendalilan dari hadis Anas annahu hasaba maqaman Nabi, bahwa beliau menghitung masa tinggalnya Nabi saat berada di kota Mekah wa Mina, dan beliau berada di Mina. Dan itu secara total artinya apa? Gabungan. Jadi bukan di satu tempat saja, di Mekah saja selama 10 hari, tapi berjauh-jauh. Dan ucapan Anas tadi itu maksudnya gabungan. Yang di total Nabi tinggal selama 10 hari. Wa inna kana wajha lahu ghayru hadza. Karena jika tidak dipahami demikian, maka tidak ada sisi penjelasan yang lain bagi hadis tersebut selain makna ini. Waqad jadi hadis Jabir, dan beliau juga Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadzal qasd bil nisbati lil afaqiyyin wa hukum asal ini bagi kaum afaqiyyin, jadi penduduk luar kota Mekah, orang yang datangnya. Ini perkara yang sudah jelas. Karena jelas bagi mereka musafir dan dibolehkan. Wa inna al-iskal fi qasri ahli Makkah. Tetapi yang menjadi masalah qasar bagi penduduk asli Mekah. Mereka tinggal di Mekah tetapi kemudian dibolehkan untuk mengqasar. Inilah sedikit ada permasalahan, ada persoalan. Wasawab karena qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka pendapat yang sahih berdasarkan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahum innama qasaru li safarihim la li nusuk. Kata Syekhul Islam bahwa mereka melakukan qasar itu sebetulnya karena musafir, bukan karena
hal itu masuk dalam rangkaian ibadah haji. Jadi ketika Nabi Muhammad itu bukan dianggap itu rangkaian dari manasiknya, bukan. Tapi kalau Syekhul Islam mengatakan itu sebabnya karena safar. Walihada lam yakunu yaksuruna bi Makkah wa in kanu mu'minin. Oleh karena itulah mereka tidak melakukan qasar saat berada di Mekah meskipun mereka dalam keadaan berihram. Wa dzalika li annahum barazu wa qata'u tilkal masafah wa tazawwadu wa batu wa ghabu wa hadhihi min awsafis safari. Hal tersebut dikarenakan mereka telah keluar menuju tempat terbuka, menempuh cara tertentu, kemudian membawa perbekalan, bermalam, dan meninggalkan rumah. Yang mana semua ini merupakan ciri-ciri dari sebuah perjalanan ataupun safar. Ya. Jadi walaupun Mekah, inilah perjalanan dari Mekah ke Mina itu jadi dianggap safar. Dianggap apa? Safar. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat-sifat seperti musafir. Bawa bekal, kemudian mungkin persiapan. Nah, sini berbeda apa? Safar ini kata Syekhul Islam. Wa illa fa inna insana qad yadhhabu min Makkah ila Arafah fi dzalika waqt li gharadin wa yarji'u min sa'atihi aw yawmihi wa la yu'addu musafir. Jika tidak demikian, maka seseorang yang pergi dari Mekah menuju Arafah pada waktu itu untuk suatu keperluan, kemudian kembali pada saat itu juga atau pada hari yang sama, maka ia tidak dianggap sebagai musafir. Wadzalika anna qasda ahli Makkah wa jam'ahum fi Arafah wa Muzdalifah la iskala fihi. Yang nampak jelas bahwa hukum qasar dan jamak bagi penduduk Makkah saat berada di Arafah dan Muzdalifah tidaklah dipermasalahkan. Wa innamal kalam fi salatihim bi Mina. Namun tetap permasalahannya adalah ketika mereka mengqasar di Mina. Di Mina. Kenapa hukum dan takut ini hukum Arafah dan Muzdalifah? Maka hukum salat di Mina menurut ulama terdahulu disamakan dengan hukum di Arafah dan Muzdalifah. Wa alaihi salam qasar. Oleh karena itulah maka mereka diperbolehkan untuk qasar. Dulunya seperti itu. Bahwa Islam mengatakan wa aqaman nabi bi Mina yaumal id wa ayyaman Mina. Yusalli bil muslimina raqatan wal muslimuna khalfah. Yusalli bi salatihi ahlu Makkah wa ghairuhum. Islam mengatakan Nabi melekat di Mina pada hari Aidul Adha dan hari-hari Tasyrik dengan mengimami kaum muslimin dengan salat 2 rakaat, sementara kaum muslimin bermakmum di belakang beliau baik penduduk Makkah maupun selain dari mereka, dan mereka mengikuti salatnya Nabi, tapi ikut 2 rakaat. Jadi di Mina itu tetap dikosor seperti itu cemasannya. Bagaimana ke Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ba'dahu. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu semeninggal beliau. Walam yakmur Nabi wa ma Abu Bakr wa Umar ahadan min ahli Makkah an yusalliya arba'ah. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar tidak pernah memerintahkan seorang pun dari penduduk Makkah untuk menyempurnakan salat 4 rakaat, baik saat di Mina maupun di tempat yang lainnya. Padahal kana asahu qawlan ulama inna ahla Makkah yajma'una bi Arafah wa Muzdalifah wa yaksuruna bihima wa bimina. Maka atas dasar inilah pendapat yang paling kuat
di antara dua pendapat di kalangan para ulama bahwa penduduk Mekah tetap menjamak sholat di Arafah dan Musdalifah serta mengqashar sholat di kedua tempat tersebut dan juga di Mina. Walaupun penduduk Mekah ini di zaman dulu tidak ada masalah. Wa amma fil waqtil hadiri fa hiya mawdi'u khilafin bainal mu'asirin. Adapun pada masa sekarang hal ini menjadi objek perselisihan di antara ulama kontemporer. Wa la'alla sababuhu ittisabu umrani Makkah bihima atau umrah. Kemudian sebabnya kata beliau karena telah tersambungnya bangunan pemukiman kota Mekah dengan area tersebut. Ya, sekarang itu Mekah dengan Mina sudah nyambung bangunannya. Kalau dia terpisah, jadi tidak ada iskal. Sekarang ya, ada masalah. Kenapa Mina dengan Mekah bangunannya nyambung? Sehingga ulama kontemporer di zaman kita mereka berbeda pendapat. Ya, apakah di Mina dalam artian mengqashar ataupun tidak, ya. Faminhum man yara annahum yakfurun, di antara mereka ada yang tetap berpendapat mereka tetap mengqashar. Mustaqimina bima taqaddam. Jadi mereka berhujjah dengan alasan tadi. Wa tibaru inda haula'i fi qudubi dunyani Makkah min masyaqi. Dan apa namanya? Jadi mereka dekatnya bangunan Mekah dengan masyarakat tempat manasik tidak menjadi penghalang. Artinya tidak nyambung tapi dekat apanya, tidak nyambung tapi dekat. Itu tidak apa kata mereka. Sehingga tetap dikatakan ya safar, sehingga tetap mengqashar. Wa minhum di antara mereka man yara annahum la yaksurun. Dan yang mengatakan tidak boleh mengqashar. Wa huwa qaulun man yakun minal mutaqaddimin. Dan ini juga salah satu pendapat dari ulama-ulama mutaqaddimin. Innahum la yaksuruna mutlaqan, bahwasanya mereka tidak mengqashar secara mutlak. La fi Arafah wa la fi Muzdalifah wa la fi Mina. Baik itu di Arafah, di Muzdalifah ataupun di Mina. Ini kata sebagian ulama zaman dulu juga. Lianna Mina qad qasadat di Makkah fawasalahum anwar. Alasannya adalah karena Mina kini telah bersambung dengan kota Mekah akibat luasan bangunan. Tapi kalau sekarang memang sudah nyambung ya. Wasarat ka'annaha hayyun min ahya'i Makkah. Sehingga alasannya ini seolah-olah telah menjadi salah satu distrik dari distrik-distrik di kota Mekah. Artinya ya kampung-kampung, komplek-komplek. Kalau khuruj ilaihi lam yakun safaran, sehingga keluar menuju ke sana tidak dianggap safar. Nah, ini sebagian para ulama yang mereka mengatakan tidak boleh diqashar, tapi tetap sempurna seperti itu. Tapi alasan yang waqa'al khilafu bainal ulama fi muddatil iqamati allati idza aqamaha asna'a safarihi. Tapi tadi yang kuat bahwasanya tetap di Mina, Musdalifah, ya. Maka jamaah haji tetap mengqashar salat seperti itu. Bagaimana alasannya? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan durasi orang dianggap mukim atau mentah. Tidak akan melihat asna safarihi. Yang apabila seseorang menetap selama waktu tersebut di dalam safarnya, yaitu hukum safari, apakah dibolehkan baginya untuk mengambil rukhsah safar atau tidak? Atau dia dikatakan sebagai musafir atau tidak? Wasada khilaf, dan sebab khilafnya karena yaitu Ibnu Rushd, bagaimana yang dikatakan Ibnu Rushd, anna zaman amrun masqutun anhu fi syar'i. Bahwasanya durasi waktu itu merupakan perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit jelas
di dalam syariat. Ya. Nah, sehingga ketika ada sesuatu tidak jelaskan nominalnya atau angkanya, jumlahnya, itu nanti kaidahnya kembali kepada Allah. Sehingga dari sini akhirnya sudah mendapat di kalangan para ulama kita. ولهذا استدل كل فريق بحال من الأحوال التي نقلت عن الرسول أنه أقام فيها وقصر الصلاة. Oleh itulah setiap kelompok dari kalangan para ulama mereka berhujjah dengan kondisi-kondisi yang diriwayatkan dari Rasulullah yang mana beliau pernah bermukim dari kondisi tersebut beliau mengqashar sholat. Mereka bermukim dengan hadis ini ya. Nah, sehingga di situ mendapat kadang Nabi perjalanan sekian, kok kemudian beliau mengqashar, kadang tidak dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah sisi yang keempat, istadalla jumhurul ulama, mayoritas para ulama mereka berhujjah dengan hadis ini yang beratnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ala anna musafira idza aqama بانتظار حاجة مقيدة بمدة معينة أنه يقصر إذا كانت إقامته 4 أيام فما دونها أو 21 صلاة. Jadi jumhur ulama mereka berhujjah dengan hadis ini bahwa seorang musafir apabila ia bermukim untuk menunggu suatu keperluan yang terikat dengan durasi waktu tertentu, maka ia boleh mengqashar sholat jika masa mukimnya 4 hari atau kurang dari itu, atau sebanyak 21 waktu sholat. Contoh misalkan kita ditugaskan oleh kantor ke Jakarta, durasinya 4 hari ke bawah. Jadi setelah sampai di Jakarta masih tetap dibolehkan untuk mengqashar sholat sampai 4 hari. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau misalkan masanya lebih dari 4 hari, misalkan dibebaskan selama 5 hari, berarti ketika itu sesampainya di Jakarta dia sudah tidak boleh mengqashar sholat. Jadi awal hari pertama. Kenapa? Karena di waktunya bukan 5 hari, lebih dari 4 hari. Tapi kalau dari 4 hari ke bawah, maka dia masih dianggap diperbolehkan untuk mengambil rukhsah safar. Ya, dan kalau dari 4 hari, sesampainya di Jakarta sudah tidak boleh. Dia hanya dibolehkan untuk mengqashar ketika masih di perjalanan. Sampai Cirebon, Indramayu, masih boleh. Tapi ketika sudah masuk Somat, datang kota Jakarta, sudah tidak boleh. Sudah tidak diperbolehkan. Atau ketika dalam artian ya sampai apa kecamatan ya, tergantung gitu ya tempat tujuan atau tidak. Tapi tidak punya tempat tujuan berarti selamat datang kota Jakarta. Tapi kalau ada tempat tujuannya, tapi sebelum masuk kecamatannya, misalkan mau main ke tempatnya si fulan, tapi sebelum masuk tempat atau kecamatan tersebut masih boleh. Tapi sudah masuk sudah nggak boleh. Seperti itu. وَنَزَّلَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ بِشُرُوطٍ عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ. Adapun jika melebihi batas tersebut, maka ia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Kenapa ya masalahnya? Karena ia telah keluar dari status hukum musafir. Wa hadha huwa ikhtiyar Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan ini pendapat yang memang hati-hati sama masalahnya. Dan sisi pendalilannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah sabihata rabi'atin min Dzulhijjah. Sisi pendalilannya, Nabi tiba di Mekah pada hari tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi 4 Dzulhijjah Nabi sampai. Wa fa'aqama biha yaum rabi wal khamis was-sadis was-sabi. Karena beliau melaksanakan sholat subuh di Tua sebelum bermukim di
Al-Aqtah ya. Kemudian mendapat di sana pada hari yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya. Wasalla subha fi yaum, kemudian dia sholat subuh di hari yang ke-8. Berarti artinya 8 juga masih jam. Yang setengah ya. Umar kharaja ila Mina wa shalla biha dhuhr. Lalu kemudian beliau melaksanakan sholat subuh pada hari ke-8, kemudian berangkat menuju Mina dan melaksanakan sholat zuhur di sana. Wa kharaja min Makkah mutawajjihan ila Madinati ba'da ayyam tasyrik kama sabata fi sahihain. Dan beliau keluar dari Mekah menuju Madinah setelah hari-hari tasyrik, di mana yang termaktub secara tetap dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Walaupun aqama bil Aqtah khamsata ayyam mutawaliyah minha salasatun taman wa yawmani naqisan wa huma yawmul dukhul wa huwa rabi wa yawmul hurub wa huwa thani. Maka beliau terhitung menetap di Al-Aqtah selama 5 hari berturut-turut, yang terdiri dari 3 hari penuh dan 2 hari tidak penuh, yaitu hari kedatangan dan hari keberangkatan, tanggal 4 kemudian tanggal 8 Dzulhijjah. Wa bihadza yatabayyan anna jumhur ya'uduna yawm rabi min Dzulhijjah ma'a ayyamil iqamah fatakunu arfa. Dengan demikian jelaslah bahwa mayoritas ulama menghitung hari ke-4 Dzulhijjah ke dalam masa mukim sehingga jumlahnya menjadi 4 hari. Walau ya'uduna yawm rabi, dan mereka tidak menghitung hari ke-8. Ma'anna salat al-fajr fil yawmil rabi. Ya, padahal salat subuh dilakukan di hari ke-8. Ma'anna salat al-fajr fil yawmil rabi. Padahal salat subuh di hari ke-4 dan salat zuhur di hari yang ke-8. Fa'ilaka fi baydillah kamil iqamah. Jadi zuhur pada hari yang ke-8 sama-sama dikerjakan di 2 lokasi mukim utama. Wa alaihi kata Syekh, atas dasar ini fal adhar annal ayyam salasatun arba'ah. Kata Syekh, maka pendapat yang lebih kuat bahwa jumlah harinya ada 3 hari itu, bukan 4 hari. Ya, bukan 4 hari. Wassalawatu ishrun la ihda wa ishrun. Dan jumlah salatnya adalah 20 waktu, bukan 21. Ya. Tapi punya masalah. Sebenarnya tanggal 4 Dzulhijjah itu Nabi masuk setengah hari. Kemudian 5, 6, 7, 10, jelas 3 hari. 8 Dzulhijjah setengah hari. Kalau Syekh Abdul Rahman benar, hujannya jumhur dianggap keliru. Kenapa? Karena yang dihitung cuma 4. Tanggal 4 batasannya itu cuma setengah. Ya, 4 setengah hari. Kemudian kata Syekh Abdul Fauzan 4 setengah, 5, 6, 7. Itu 4. Ya, padahal ininya cuma setengah. Yang 8 malah yang dihitung. Ini beliau Syekh Abdul Fauzan rahimahullah. Maka itu kalau ingin hitung secara sempurna yang harusnya yang 5, 6, 7. Tapi cuma berapa? 3 hari. Tapi kalau orang yang masalah Allah, mungkin saja pembenaran jumhur ulama itu karena tanggal ke-4 Dzulhijjah setengah, 8 setengah, 3 hari jadi 1. Berarti apa? Salah 1 hari. Tapi kan penuh. Ditambah 5, 6, 7 berarti 4 hari. Kalau ini mungkin cepat. Ya, kalau ini mungkin cepat. Jadi kalau kemudian dianggap jumhur berhujjah dengan hari yang ke-4, dan itu hanya setengah hari, akhirnya kenapa yang 8 tidak dihitung? Akhirnya belum mengatakan ya harusnya kalau hari yang penuh ya cuma 3. Tapi mungkin saja pendapat jumhur tadi kenapa menghitung 4? Ya mungkin karena yang setengah ini tambah setengah. Jadi seolah-olah 1 hari sehingga ditambah 3 menjadi 4
4 hari seperti itu. Jadi artinya kalau 4 hari safarnya dan itu ditentukan waktunya, maka tatkala itu masih dibolehkan untuk mengkosor sholat. Tapi kalau lebih dari itu dan waktunya sudah ditentukan, maka sesampainya di tempat tujuan, maka sudah tidak dibolehkan mengambil rukhsah safar seperti itu. Jadi ada masalah yang kodok. Itu mungkin ada masalahnya. Wa kharaja min Makkah mutawajjihan ila Madinah ba'da ayyam at-tashrik. Allah. Kalau kemudian mereka mengatakan fa iqamatuhu sallallahu bil aqwa qabla al-haji iqamatun maqsudatun qabla fi'liha. Wa muhaddathatun bidayati wa nihayah. Mereka para ulama mengatakan maka masa menetapkan Nabi di al-aqwa sebelum rangkaian ibadah haji ya, adalah mungkin ya, yang diniatkan sebelum pelaksanaan haji setelah telah ditentukan awal dan akhirnya. Wahiyya aqwalu iqamatin fa'alaha Rasulullah bihadzal wasfi wa yakunu 'alaiha madamu hukmi fi tahdidi muddati iqamatin musafiri fi safarihi. Dan itulah mungkin yang terlama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan kriteria tersebut, sehingga hal itu dijadikan sebagai poros hukum dalam menentukan durasi menetapnya seorang musafir di dalam perjalanannya. Wa dzalika anna al-qasra la yajuzu illa liman daraba fil ardi. Hal itu dikarenakan qasar salat itu tidak dibolehkan kecuali bagi orang yang melakukan perjalanan. Artinya kalau sudah sampai tempat tujuan, berarti hukum asalnya apa? Sudah tidak dianggap musafir. Karena musafir itu aslinya apa? Orang lagi berjalan. Ya. Ketika sudah sampai tempat tujuan, hukum asalnya dia tidak mungkin. Tapi kenapa 4 hari masih dibolehkan? Ada hadis. Nabi selama 4 hari mengkosor. Tapi ketika Nabi dari itu Nabi tidak. Makanya hukum asal safar itu ketika di jalan. Ketika sampai tempat tujuan, hukumnya mungkin. Tapi kenapa 4 hari masih dibolehkan? Jawabannya ada dalil. Nabi mengkosor selama 4 hari tadi. Itu hujannya mereka. Ya. Walaupun masalahnya ada alasan-alasan lain. Nah, ini alasan dari sekut Islam. Jadi sekut Islam itu mengatakan intinya ini, pendapat beliau, selagi dalam artian dia tidak punya untuk mungkin selama apa namanya selama berapapun harinya, maka beliau boleh tidak masalah. Kecuali kalau memang punya niat untuk mungkin seperti itu. Cuma memang ya, ketika mengatakan ini perkara yang memang khilaf. Ini dalam perkara khilaf itu yang paling hati-hati, ambil pendapat yang paling hati-hati. Apa? Ya tadi, yang membatasi dengan 4 hari ke bawah. Ya. Tapi sekali lagi dalam hal ini tidak boleh kemudian kita menyalahkan orang yang lebih dari 4 hari kemudian salah antum. Kenapa? Karena ini perkara istihad ya di kalangan para ulama kita seperti itu. Tapi untuk sikap kita, kalau ingin lebih hati-hati, ya kalau 4 hari ke bawah silakan. Tapi kalau kemudian sudah 4 hari ke atas, maka biasa saja seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.